Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang operasi tabel. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat tabel, kemudian mengisikan data ke dalam tabel, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengoperasikan tabel. Nah, operasi tabel ini meliputi seperti misalnya kita lihat di sini, yaitu mengganti field, menambah atau menyisipkan field, memindahkan field dan menghapus field dan lain-lain. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lihat mengganti nama field. Nah, mengganti nama field ya, kita dapat lakukan dengan cara-cara seperti pada modul. Kita lihat pertama. Contoh, ganti field goal menjadi golongan. Jadi, misalnya kita sudah membuat sebuah database dan di dalamnya ada dinamakan tabel pegawai. Misalnya, ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tabel pegawai. Misalnya kita akan ubah, misalnya seperti ini ya. Misalnya kita akan ubah ini, goal. Maka kita dapat mengubahnya ada dua cara. Pertama kita tekan ini, kita klik dua kali, maka bisa diubah menjadi golongan. Atau dengan cara yang lain, misalnya klik kanan pada data pegawai, kemudian pilih design view. Nah, pada goal kita ubah menjadi golongan. Jika sudah, kita tekan enter. Maka data golongan sudah maka field golongan sudah berhasil diubah. Seperti ini. Nah, ketika Anda ingin melihat isi tabelnya, Anda harus menyimpan terlebih dahulu data tabel ini, perubahannya. Jadi kita pilih yes saja. Maka field golongan sudah berhasil diubah. Kemudian kedua, mengubah jenis field atau data type. Contoh, kita akan mengubah jenis field status yang semula teks menjadi yes or no. Nah, langkah pertama adalah aktifkan file tabel yang akan Anda ubah. Contohnya pegawai tadi ya. Kemudian aktifkan tombol design view sehingga muncul jendela tabel desain seperti berikut. Jadi seperti tadi, klik kanan, kemudian design view. Nah, kita lihat apa yang mau diubah tadi adalah field status, dan pada kolom data type ubah teks menjadi yes no. Kita lihat data type, ini data type, kemudian kita lihat status, kita ubah menjadi yes or no. Oke, jika sudah jangan lupa tekan save. Maka field status dengan data type teks tadinya kita sudah ubah menjadi yes or no. Kemudian yang ketiga, kita dapat memindahkan letak field. Contoh, kita akan memindahkan letak field golongan kolom 4 ke letak field status di kolom 5. Nah, pertama adalah aktifkan field tabel yang akan Anda ubah, misalnya tabel pegawai tadi. Kemudian dalam keadaan data sheet view, blok field golongan. Nah, caranya seperti ini. Kemudian kita lihat contohnya di sini ya. Kemudian drag and drop, klik kiri lama, kemudian digeser ke status. Iya, seperti ini. Dan field golongan sudah berhasil kita tukar posisinya dengan field status. Jangan lupa tekan save. Maka itu dia caranya menjadi atau mengubah antara tabel golongan ke tabel status. Kemudian menyisipkan field. Contoh, sisipkan field departemen setelah field nama pegawai dengan jenis data teks. Kita lihat ya, kita akan memasukkan field departemen setelah field nama pegawai. Ini nama pegawai, kita akan sisipkan yang baru. Kita klik kanan di sini lagi, design view, ya. Kemudian kita lihat lagi caranya. Klik mouse kanan, lalu pilih insert field, ya. Insert rows bisa kalau di dalam datasheet view ya. Kalau di sini bisa ditambahkan insert field. Oke. Ini kita tukar saja nanti ya. Kita beri nama. Kita beri nama di sini. Field 1 ya, kita beri nama menjadi
Apa tadi katanya? Department. Data type-nya text. Oke. Kita berhasil mengubah dan menambahkan field baru. Nah, field departemen sudah berhasil kita masukkan. Kemudian kita dapat menghapus field. Ya. Aktifkan file tabel ya, caranya seperti yang tadi. Kemudian klik mouse kanan lalu pilih delete field, atau klik tombol design view hingga muncul tabel jendela tabel desain, blok atau seleksi field departemen. Pada tab desain kelompok tools, pilih dan klik delete rows, atau klik mouse kanan pilih delete rows sehingga field tersebut tidak tampak. Oke, caranya seperti ini. Misalnya kita akan hapus apa ya tadi? Departemen. Klik kanan ya. Ada pilihan delete field. Ini cara pertama. Klik kanan. Ada pilihan delete field. Oke. Kemudian cara kedua, klik kanan pada data pegawai ini, kemudian pilih design view lagi. Misalnya pegawai, kita pilih, klik kanan, dan ada delete rows. Bisa dua cara itu dilakukan. Kita pilih yang ini saja. Dan field departemen berhasil kita hapus. Kemudian ada membuat lookup. Nah, lookup ini adalah sebuah load data berdasarkan data yang ada di tabel lain. Jadi di tabel lain selain tabel pegawai ini memiliki sebuah data. Ya, sebutlah dinamakan ada tabel departemen. Nah, di tabel departemen ini bisa kita masukkan data dari tabel departemen ke tabel pegawai. Contoh, buat tombol pilihan departemen setelah field nama pegawai dengan menggunakan lookup. Kita lihat ya. Aktifkan file tabel Anda buat tombol. Misalnya tabel pegawai. Kemudian aktifkan tombol design view sehingga muncul tabel desain. Kemudian blok atau seleksi field status. Ya. Kemudian klik insert rows atau klik mouse kanan lalu pilih insert rows. Kemudian kita masukkan lagi departemen seperti yang tadi. Oke, kita lihat status. Tadi kita tambahkan ya. Ini departemen. Text. Oke. Kemudian pada data type pilih lookup sehingga muncul lookup wizard ya. Kita lihat di sini teks kita ganti menjadi lookup wizard. Nah, sudah tampil seperti ini. Pilih yang pertama. The wizard creates a lookup field which displays a list of values you can choose from. How do you want your lookup field to get its values? I want the lookup field to get the values from another table or query. Kita pilih yang pertama. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, kita pilih, kita tekan tombol next ya. Sebenarnya di sini nggak ada tabel departemen, jadi kita tambahkan tabel departemen dulu. Create table ya. Kemudian table 1 kita tambahkan departemen. ID-nya, kemudian nama departemen. Ini teks. Atau di sini nama departemen saja kita buat. Ini kita hapus. Oke, kita simpan. Nah, pada departemen ya, kita isikan misalnya keuangan. Kemudian personalia. Apalagi kita lihat penjualan, pemasaran, produksi. Penjualan, pemasaran, produksi. Oke, kita simpan, jangan lupa simpan. Kita kembali ke field tadi, departemen, kita lookup wizard lagi. Pilih I want the lookup field yang ini, next. Nah, mana tabel yang akan dipilih untuk dijadikan lookup field? Kita pilih tabel departemen. Nah, di sini akan diminta
field mana yang akan di load ke dalam field departemen pada tabel pegawai. Kita pilih nama departemen, karena satu-satunya field di dalam tabel departemen tadi kita buat adalah nama departemen. Jika ini kita tekan tanda yang ini, yang pertama ya, perbedaan yang ini dan yang ini, yang pertama dan kedua ya. Yang pertama adalah kita hanya memilih satu field saja, sedangkan yang kedua ini memilih lebih dari satu field. Kita pilih ini. Oke, jika sudah berhasil, tekan next. Nah, kita pilih yang ini, sort. Oke, ini kosongkan aja, nggak masalah. Nah, sudah berhasil. Jika sudah, tekan next. Ya, kita tekan OK, finish. Oke, save now. Ini mengatakan tabel harus disimpan sebelum hubungan dibuat. Simpan sekarang, maka kita bisa menyimpannya. Baik, kita sudah berhasil membuat lookup seperti pada bagian ini. Efeknya bagaimana? Efeknya akan kita lihat di sini. Contoh ya, tabel pegawai. Misalnya kita masukkan NIP-nya adalah 1113344. Kemudian nama pegawainya adalah Suyanti misalnya. Golongan 3B. Nah, departemen kita lihat di sini. Sini ada keuangan, pemasaran, penjualan, personalia, produksi. Maka disinilah peran dari lookup wizard. Kemudian ini status bisa yes or no ya. Kita bisa klik yes. Kemudian gaji pokok ini number, kita bisa ketikkan number. Kalau huruf bagaimana? Misalnya. Nah, kalau huruf dia gagal. Jadi ini harus number ya. Oke, jika sudah tekan enter. Jika sudah, maka kita akan menyimpan data ke dalam tabel pegawai. Baik, itu untuk lookup wizard. Kemudian yang kedua adalah mengolah data record. Proses pengolahan data record biasanya berkaitan dengan menambah record baru, menghapus data, dan maupun pencarian data record. Nah, ini penambahan data ya. Sebenarnya ini sudah saya ajarkan pada yang lalu. Oke, kemudian kita menghapus data record saja. Untuk menghapus data record, klik mouse kanan pada baris yang akan dihapus ya. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard, maka akan muncul konfirmasi berikut ini. Nah, kita bisa tambahkan misalnya 3030 dulu, kita tambahkan dulu. Kemudian namanya adalah Hermilio. Oke. Kemudian ini 3A. Departemen adalah kita pilih pemasaran. Ini kita centang, kemudian jadi 4 juta. Nah, jika sudah tekan save. Dan kita coba menghapusnya. Kita hapus yang bagian pertama ini. Kita arahkan begini ya. Kita blok, kemudian klik kanan, delete record. Ini kita delete. You are about to delete one record. Tekan yes jika yakin untuk menghapus datanya. Maka data pertama yang kita masukkan itu sudah terhapus. Baik, kemudian mencari data. Mencari data pegawai dengan golongan 3A. Tampilan harus dalam keadaan dataset view. Seleksi atau blok golongan. Kemudian Ctrl F, maka akan muncul kotak dialog. Oke, kita akan lihat di sini ya. Apakah ini sudah dataset view? Sudah dataset view? Iya, ini sudah dataset view. Dari mana taunya? Kita di sini dataset view. Oke, kemudian dikatakan tadi tekan Ctrl F. Ya. Kemudian kita arahkan begini ya. Ctrl F. Misalnya 3B, ada nggak? 3B. Ya, fine. Not found karena dia kosong. Kemudian kita pilih 3A. Ada. Maka jika dia menemukan hasil, maka akan tampil seperti ini. Oke, itu untuk mencari data. Kemudian mencari dan mengganti data. Ganti nama pegawai menjadi Ahmad, menjadi Iskandar. Kita lihat ya.
Caranya sama seperti yang tadi. Misalnya kita ganti nama pegawai ini Ermilio tadi ini. Kita blok tadi. Caranya bloknya seperti ini. Sampai tanda panah muncul, blok seperti ini. Kemudian tekan Ctrl plus H. Nah, find what Ermilio diganti dengan di sini replace with tadi Iskandar katanya ya. Kita ikut aja Iskandar. Jika sudah tekan replace dan replace all ini berbeda ya. Replace hanya mengganti satu field atau satu record, sorry. Replace all itu mengganti semua record. Kita pilih replace. Baik, nama Ermilio sudah diganti menjadikan Iskandar. Baik, jika ada pertanyaan silahkan ajukan di Google Classroom maupun di grup Telegram. Jadi untuk materi pertama sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.